Apakah kamu tahu logo ini? Terlihat familiar ya? Ini adalah logo LG, perusahaan asal Korea. Mungkin kamu atau keluargamu adalah salah satu konsumen dari brand ini. Sama seperti Samsung, LG menjual barang-barang elektronik rumah tangga sampai ke teknologi. Dari yang mesin cuci, TV, AC, sampai HP. Tapi sebelum itu pastiin kalian untuk tekan tombol subscribe agar gak ketinggalan video terbaru ya. Oke, let's go. Koo In-hoi lahir pada tanggal 27 Agustus 1906 di Jinju, Provinsi Gyeongsang, Korea. Dahulu Korea itu masih menjadi negara monarki yang berbentuk kekaisaran. Dia adalah keturunan ke-14 dari darah bangsawan kerajaan Joseon. Tidak banyak diketahui mengenai bagaimana masa kecil dari si pendiri LG ini. Tapi pada tahun 1924, setelah menyelesaikan sekolah menengahnya di Central Normal Higher School, Seoul, ia segera menapakkan kakinya untuk merasakan perjalanan karirnya sebagai seorang pengusaha. Dia kembali ke kampung halamannya pada tahun 1926 dan dengan cepat ia menjadi pemimpin serikat koperasi bisnis desa. Di samping itu, ia juga memperdagangkan barang-barang lain yang ia punya sendiri. Pada tahun berikutnya, ia naik jabatan menjadi kepala kantor cabang surat kabar Dong-a Libo di Jisu. Di tahun 1934, ia membuka toko bersama dengan adik laki-lakinya, Ko Chol-hoi, di Jinju, Gyeongsang, Korea Selatan. Hal-hal ternyata tidak berjalan sesuai rencana. Ia pun menderita kerugian besar. Tapi alih-alih mengambil hati kekalahan pertama itu, dia malah mencoba lagi dengan mendapatkan pinjaman sambil memasang properti keluarga sebagai jaminan. Kekayaannya pun mulai dibangun sebagai hasil dari trial dan error ini. Tetapi bukan hanya bisnis ternyata yang membuatnya tertarik. Ketika bisnisnya itu berangsur-angsur berkembang, pada tahun 1941 ia memberikan kontribusi yang cukup besar kepada pemerintah sementara Korea di Shanghai melalui seorang pejuang kemerdekaan yang mengunjunginya. Dia pun tidak ragu-ragu, terlepas dari resikonya, karena ayahnya telah melakukan hal yang sama 1 dekade sebelumnya, ketika dia menyumbang kepada pejuang kemerdekaan Korea yang terkenal, yaitu Kim Il-sung. Ketika Korea mendapatkan kembali kemerdekaannya, ia pun mulai fokus pada perluasan bisnisnya, dengan pindah ke Busan dan mulai mengimpor arang. Perusahaannya pun menjadi yang pertama di negara itu yang dapat menerima persetujuan perdagangan dari pemerintah Kementerian Angkatan Darat Amerika Serikat di Korea. Sekitar waktu inilah seorang kerabat istrinya, Hu Man-jung, mengunjunginya bersama putra sulungnya, Hu Jun-gu, yang baru saja kembali dari belajar di Jepang. Hu pun bertanya apakah dia bisa berinvestasi dalam bisnisnya, dengan imbalan menunjukkan kepada putra Hu tali dunia bisnis. Ini adalah awal dari kemitraan bisnis antara kedua keluarga yang berlangsung selama beberapa dekade. Tak lama kemudian, ia memutuskan untuk menerima saran adiknya Koo Jong-hoi dan memulai bisnis manufaktur kosmetik. Inilah saat LG Group hari ini lahir. Bisnis pertama grup yang benar-benar sukses adalah Lakhui Chemical Industrial Corporation. Dibuka pada tahun 1947. Perusahaan ini menjual krim wajah baru yang disebut Lucky, yang dapat dengan cepat terjual habis meskipun harganya relatif tinggi berkat bahan-bahannya yang berkualitas tinggi. Tetapi meskipun penjualannya melonjak karena masalah besar dengan tutup krim, banyak orang yang mengembalikan produknya. Solusinya adalah menggunakan plastik untuk tutupnya. Meskipun bahannya tidak umum di Korea, pada bulan September 1952, ia membuka pabrik plastik di Busan dan mulai memproduksi sikat rambut plastik yang juga menjadi hit besar. Dalam waktu 2 bulan, ia harus menambahkan mesin manufaktur tambahan untuk memenuhi permintaan yang meledak-ledak, dan juga mulai membuat produk baru seperti sikat gigi dan mangkuk cuci. Pada tahun 1958, LG Electronics didirikan dengan nama Lucky Chemical Industrial Company. Perusahaan ini awalnya berfokus pada produksi plastik seperti pada tahun sebelumnya. Ko In-hoi fokus dengan membangun brand yang memang dikhususkan untuk produk yang bagus dan berkualitas. Fokus utamanya juga untuk memberikan kualitas yang bagus pada pelanggannya dan berharap bisa beruntung seperti nama brandnya, yaitu Lucky. Dari beberapa produk unggulannya,
Brand Lucky ini benar-benar menjadi life changing bagi orang Korea, apalagi selama fase kebangkitan pasca Perang Korea. Bahkan sesudah memasuki industri manufaktur pada tahun 1956, nama Lucky terus menjadi nama depan bagi Ko In Hoi untuk setiap nama usahanya. Perjalanan dalam industri manufaktur juga Ko In Hoi rasakan. Dia membuat produk pipa PVC untuk kebutuhan industri bangunan, dan produk ini disambut baik oleh pasar saat itu. Di tahun 1959, ia pun mengubah namanya menjadi Lucky Star Company Ltd. Ini menandai langkah awal perusahaan ini dalam mengembangkan berbagai produk elektronik dan peralatan rumah tangga. Setahun berselang, LG mulai memperluas bisnisnya dengan memproduksi radio, televisi, mesin cuci, dan produk-produk elektronik lainnya. Perusahaan ini memasuki pasar global dengan ekspor produk-produknya ke berbagai negara di Asia dan Amerika Serikat. Dan akhirnya di tahun 1965, perusahaan ini meluncurkan merek LG yang awalnya merupakan singkatan dari Lucky Gold Star. Merek ini kemudian berkembang menjadi merek yang dikenal secara internasional. Dekade 70-an menjadi tahun yang sangat besar bagi LG. LG mengalami berbagai perkembangan signifikan yang membantu memperkuat posisi perusahaan dalam industri elektronik dan konsumen global. Periode ini meliputi sejumlah inovasi produk, perluasan pasar, dan langkah-langkah strategis yang mengarah pada pertumbuhan yang berkesinambungan. Pada awal 1970-an, LG Electronics yang saat itu dikenal sebagai Gold Star telah berhasil membangun reputasi sebagai produsen elektronik yang berkualitas. Mereka fokus pada pengembangan dan produksi peralatan rumah tangga, termasuk televisi, kulkas, dan mesin cuci. Pada tahun 1971, LG meluncurkan produk televisi hitam putih pertama mereka yang diberi nama Sanyak. Keberhasilan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah perusahaan karena mereka berhasil memperkenalkan produk elektronik yang diakui secara internasional. Selama tahun 1970-an, LG Electronics memperluas pangsa pasarnya secara global. Mereka berhasil memasuki pasar Amerika Serikat dan Eropa dengan berbagai produk, termasuk televisi berwarna, perekam video, dan sistem audio. LG secara konsisten fokus pada inovasi produk dengan meningkatkan kualitas gambar dan suara, serta memperkenalkan teknologi baru yang membuat mereka tetap bersaing dengan merek-merek terkemuka lainnya di industri tersebut. Pada pertengahan tahun 1970-an, LG memperluas produksinya dengan membuka pabrik baru di Korea Selatan. Mereka meluncurkan pabrik di Meksiko juga pada tahun 1974 dan di Amerika Serikat pada tahun 1978. Langkah ini membantu LG untuk mendekatkan diri pada pasar utama dan memperkuat kehadiran mereka di global. Pabrik-pabrik ini memungkinkan LG untuk memproduksi produk-produk mereka dengan biaya yang lebih efisien dan mengurangi waktu pengiriman ke pasar internasional. Selama periode ini, LG juga meningkatkan penelitian dan pengembangan produk mereka. Pada tahun 1977, mereka membuka LG Research Center yang berfokus pada pengembangan teknologi baru dan peningkatan kualitas produk. Pusat penelitian ini memainkan peran penting dalam pengembangan produk-produk revolusioner di bidang elektronik. Pada akhir 1970-an, LG Electronics mulai merambah ke industri komputer. Pada tahun 1977, mereka meluncurkan komputer pribadi mereka yang mereka beri nama Lucky. Langkah ini menunjukkan keinginan LG untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan tren teknologi yang terjadi pada saat itu. Di bidang komunikasi pada tahun 1980, LG meluncurkan telepon seluler pertama mereka di Korea Selatan. Telepon seluler ini menjadi tonggak penting dalam sejarah komunikasi nirkabel dan LG menjadi salah satu pemimpin dalam industri ini. Pada awal 90-an, LG Electronics berfokus pada pengembangan dan produksi produk elektronik seperti televisi, mesin cuci, kulkas, dan peralatan rumah tangga lainnya. Tahun 1995, LG merilis produk telepon seluler pertamanya yang menjadi langkah awal perusahaan dalam industri telekomunikasi. Pada pertengahan hingga akhir tahun 90-an, LG terus ekspansi ke pasar global dengan membuka pabrik produksi di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Brasil, Polandia, China, dan India. Hal ini memungkinkan LG untuk mendekati pasar regional dengan lebih baik dan meningkatkan kehadirannya di seluruh dunia. Selama tahun 2000-an, LG memperluas lini produksinya dengan fokus pada teknologi digital dan hiburan. Di tahun 2001, LG meluncurkan televisi layar datar plasma mereka yang pertama.
yang menawarkan kualitas gambar yang lebih baik dibandingkan dengan televisi tabung konvensional lainnya. Ini menjadi tonggak penting dalam industri televisi dan membantu LG memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam segmen ini. LG memperkenalkan merek Life's Good sebagai bagian dari strategi branding mereka di tahun 2003. Slogan ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi yang meningkatkan kehidupan konsumen. Di bidang telepon seluler, LG mencapai kesuksesan dengan meluncurkan serangkaian ponsel yang inovatif dan populer. LG meluncurkan telepon seluler pertama mereka dengan kamera terintegrasi pada tahun 2002. Pada tahun 2006, LG merilis ponsel layar sentuh pertama mereka yang mengikuti tren baru dalam industri telekomunikasi. LG juga terus berinovasi dengan meluncurkan ponsel dengan fitur-fitur seperti pemutar musik, kamera dengan resolusi tinggi, dan navigasi GPS. Pada tahun berikutnya, LG memperkenalkan merek Chocolate dengan peluncuran ponsel LG Chocolate. Desain ramping dan gaya elegan dari LG Chocolate mendapat sambutan yang luas di pasar, dan hal ini membantu LG memperkuat citra merek mereka sebagai produsen ponsel yang paling inovatif dan modif. LG juga menjadi pemimpin dalam industri elektronik rumah tangga dengan meluncurkan berbagai produk inovatif. Pada tahun 2000, LG merilis mesin cuci dengan teknologi Direct Drive yang mengurangi kebisingan dan getaran. Pada tahun 2006, LG memperkenalkan mesin cuci dengan sistem steam yang mampu menghilangkan kerut, bau tidak sedap, dan kuman pada pakaian. Produk-produk seperti ini memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan menjadikan LG sebagai merek yang dipercaya di pasar peralatan rumah tangga. Pada tahun 2009, LG memperluas bisnisnya ke industri panel surya dan meluncurkan lini produk panel surya yang efisien secara energi. Ini adalah langkah strategis yang mengakui pentingnya energi terbarukan dan membantu LG mendiversifikasi portofolio bisnis mereka. Selama periode ini, LG juga berhasil meraih sejumlah penghargaan dan pengakuan industri. Mereka menerima banyak penghargaan desain produk untuk berbagai inovasi mereka dalam desain industri. LG juga dikenal karena fokusnya pada penelitian dan pengembangan dengan investasi yang signifikan dalam teknologi-teknologi yang canggih. Perkembangan brand LG pada tahun 2010 hingga saat ini telah melibatkan peningkatan yang signifikan dalam penerapan AI atau kecerdasan buatan dalam produk-produk mereka. Sebagai perusahaan teknologi global yang terkemuka, LG telah aktif mengembangkan dan mengintegrasikan AI seperti elektronik rumah tangga, perangkat mobile, dan sistem otomotif. Berikut adalah beberapa perkembangan utama yang terjadi selama periode tersebut. Pada awal 2010-an, LG Electronics mulai mengeksplorasi AI melalui pengembangan platform Smart TV mereka. Pada tahun 2012, LG memperkenalkan serangkaian televisi pintar yang dilengkapi dengan fitur pengenalan suara dan kontrol gerakan. Fitur-fitur ini memungkinkan pengguna mengoperasikan TV mereka melalui perintah suara dan gerakan tubuh, yang merupakan langkah awal dalam penggunaan AI dalam perangkat elektronik konsumen. Pada tahun 2016, LG meluncurkan produk inovatif bernama LG Signature OLED TV. Televisi ini dilengkapi dengan teknologi AI yang dikenal sebagai WebOS 3.0 yang menggunakan algoritma cerdas untuk menyajikan rekomendasi konten berdasarkan preferensi pengguna. Wah, keren ya. AI pada TV ini juga dapat mempelajari kebiasaan menonton pengguna dan memberikan saran konten yang telah disesuaikan. Selain itu, LG juga memperkenalkan robot layanan pelanggan AI yang dirancang untuk memberikan panduan dan bantuan kepada pengguna dalam pengaturan TV mereka. Selain televisi, LG juga memperkenalkan pengembangan AI di sektor perangkat mobile. Pada tahun 2017, mereka meluncurkan LG V30, ponsel pintar premium yang dilengkapi dengan fitur pengenalan suara AI bernama Voice AI. Fitur ini memungkinkan pengguna mengendalikan fungsi ponsel hanya dengan menggunakan suara mereka, seperti mengambil foto, menjalankan aplikasi, atau mengubah pengaturan. Di 2018, LG mengumumkan pendekatan AI yang lebih holistik dengan memperkenalkan LG ThinQ. ThinQ adalah platform AI yang meliputi berbagai produk LG, termasuk perangkat rumah tangga, perangkat mobile, dan perangkat elektronik lainnya. Platform ini dirancang untuk memfasilitasi interaksi dan konektivitas antara produk-produk LG yang berbeda melalui pengenalan suara dan pemrosesan bahasa alami. ThinQ juga bekerjasama dengan Google Assistant untuk memberikan pengalaman AI yang lebih terintegrasi. Tahun berikutnya di 2019, LG memperkenalkan ThinQ AI di sektor otomotif dengan meluncurkan LG Advanced Driver Assistance System atau ADAS. Sistem ini menggunakan teknologi AI untuk meningkatkan keselamatan berkendara dan pengalaman pengemudi.
Fitur-fitur seperti deteksi kecelakaan, peringatan jarak aman, dan pemanduan semi otomatis digunakan untuk memberikan pengalaman berkendara yang lebih cerdas dan aman. Pada tahun 2020, LG merangkul AI lebih lanjut lagi dengan meluncurkan LG ThinQ Home yang merupakan sistem pengendalian rumah pintar berbasis AI. Sistem ini memungkinkan pengguna mengendalikan berbagai perangkat rumah tangga LG seperti mesin cuci, oven, dan kulkas melalui aplikasi smartphone atau perintah suara. Tahun berikutnya, LG memperkenalkan produk AI inovatif lainnya dalam bentuk LG CLOI Robot. Robot ini dirancang untuk membantu dalam kehidupan sehari-hari seperti membersihkan lantai, menyajikan makanan, dan mengatur jadwal. AI yang terintegrasi dalam robot ini memungkinkan interaksi yang lebih alami dan intuitif antara manusia dan mesin. Serem juga ya. Perkembangan AI di brand LG terus berlanjut pada tahun 2020-an. Mereka terus melakukan riset dan pengembangan dalam menghadirkan solusi AI yang lebih cerdas dan terintegrasi. Perkembangan AI di brand LG terus berlanjut pada tahun 2020-an. Mereka terus melakukan riset dan pengembangan dalam menghadirkan solusi AI yang lebih cerdas dan terintegrasi dalam produk-produk mereka. Dengan komitmen yang lebih kuat terhadap inovasi AI, LG terus bergerak maju dalam menerapkan teknologi yang memfasilitasi interaksi manusia-mesin yang lebih intuitif dan efisien. Namanya usaha, pasti akan ada blunder yang terjadi. Begitupun dengan LG. Perusahaan ini tidak luput dari beberapa kontroversi dan skandal selama ia ada. Ada beberapa skandal dan pelanggaran yang dilakukan oleh LG. Di antaranya itu adalah pelanggaran hukum persaingan. Pada tahun 2012, LG Electronics bersama dengan perusahaan elektronik lainnya terlibat dalam investigasi Korea Selatan terkait pelanggaran hukum persaingan. Mereka dituduh melakukan praktik harga kartel dalam industri panel LCD dan dijatuhi denda yang signifikan oleh otoritas pengawas persaingan. Masalah kualitas produk. Pada tahun 2014, LG menghadapi masalah kualitas yang melibatkan produk perangkat mobile mereka. Beberapa pengguna mengeluh tentang masalah kehangatan berlebih dan kerusakan layar pada model LG G3. Perusahaan tersebut merespon dengan perbaikan dan pergantian unit yang terkena dampak, serta meningkatkan kontrol kualitas untuk mencegah masalah serupa di masa mendatang. Yang ketiga ada skandal pencemaran lingkungan. Pada tahun 2016, LG Chem, divisi baterai LG, terlibat dalam skandal pencemaran lingkungan di Korea Selatan. Mereka dituduh membuang limbah kimia berbahaya tanpa prosedur yang tepat dan menyebabkan kontaminasi air tanah di sekitar pabrik mereka. Hal ini memicu kecaman masyarakat dan mempengaruhi reputasi perusahaan. LG kemudian meminta maaf dan mengambil langkah-langkah untuk membersihkan dan memperbaiki dampak pencemaran ini. Yang keempat, kontroversi buruh dan kondisi kerja. Seperti banyaknya perusahaan besar, LG juga menghadapi kritik terkait kondisi kerja dan hak-hak buruh. Pada tahun 2014, Serikat Pekerja LG Electronics di Korea Selatan melakukan mogok kerja untuk menuntut upah yang lebih tinggi dan perbaikan kondisi kerja. Beberapa laporan juga mengungkapkan masalah terkait jam kerja yang berlebihan dan tekanan kerja yang tinggi di beberapa pabrik LG di berbagai negara. Di luar dari berbagai kontroversi dan masalah yang menimpa LG, tetap saja ya, LG masih bisa bertahan sampai sekarang dan bahkan menjadi perusahaan terbesar nomor 4 di negara asalnya, yaitu Korea Selatan. Dari LG kita bisa belajar nih, bahwa inovasi itu segalanya. Kalau kita udah buat brand, yang terpenting adalah terus berkembang untuk tahu kebutuhan pasar itu seperti apa. Selamat menikmati perjalanan sukses dari LG. Tapi tahukah kalian bahwa ada juga nih pesaing lain yang sukses di industri ini? Ya, kita bicara tentang Samsung. Mereka juga memiliki kisah menarik yang tidak boleh untuk dilewatkan. Klik video di atas dan temukan rahasia di balik kesuksesan brand yang telah mendominasi pasar teknologi ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.